Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Abdul Habir di channel OPS Biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing informasi cara menginput data di DUDI dunia usaha dan industri di Dapodik agar terdeteksi di rapor SMK. Oke, bagaimana caranya? Mari simak video ini sampai selesai. Nah, bagi sahabat yang pertama kali menemukan channel ini, jika video ini bermanfaat, mari support saya dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel OPS Biasa. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Nah, di sini langkah pertama kita buka dulu aplikasi Dapodik ya. Setelah terbuka, kita langsung ke menu sekolah ya Bapak Ibu. Kemudian di bagian pencarian kita pilih relasi dunia usaha dan industri. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan lakukan tambah data ya Bapak Ibu apabila eh, data Bapak Ibu masih kosong. Nah, silahkan eh, cek terlebih dahulu MOU di mana saja Bapak Ibu melakukan MOU di dunia usaha dan industri ya. Contohnya di sini saya melakukan MOU ya, ada kerjasama untuk pemagangan anak-anak ya, anak-anak yang ada di sekolah saya ya. Di sini ada di klinik, ada di puskesmas, ada di RSUD ya Bapak Ibu. Nah, jadi disesuaikan nanti dengan tempat atau MOU yang ada di sekolah Ibu, Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, di sini silahkan tambahkan ya Bapak Ibu, tambahkan relasi dunia usaha dan industrinya ya. Intinya di sini tempat anak-anak atau siswa itu melakukan PKL ya, praktek kerja lapangan. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan masukkan nomor induk NIB ya. Jika tidak, silahkan dikasih strip saja seperti ini. Kemudian nama tempat PKL-nya ya. Di sini apa itu perusahaan atau PT ya, entah itu klinik dan jenis-jenis usaha yang lain silahkan ditulis di sini ya. Contohnya saya di sini di klinik ya Bapak Ibu. Kemudian bidang usahanya ya. Di sini karena saya apotik, artinya di sini saya menggunakan memilih jasa kesehatan ya. Kemudian alamatnya disesuaikan dengan tempat Bapak Ibu masing-masing, RT RW-nya silahkan disesuaikan. Kemudian nama dusun ya dilengkapi ya, desa, kecamatan, kode pos. Nah, untuk lintang dan bujur ini silahkan Bapak Ibu buka peta koordinat ya. Nah, kalau sudah buka peta koordinat, ditentukan lintang dan bujurnya, baru nanti kita masuk ke mengisi nomor telepon, nomor PAK kalau ada ya, email, serta website perusahaan dan NPWP perusahaan ya jika ada. Nah, jika tidak ada dikosongkan saja ya, disesuaikan saja Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti saya di sini NIB-nya tidak saya isi ya, kemudian sampai lintang dan bujur saja yang saya isi. Nah, di sini kemudian kita simpan ya Bapak Ibu. Nah, di sini karena saya contoh ya, di sini sudah selesai saya isi, jadi tidak perlu lagi saya isi ya. Oke, kalau sudah selesai semua Bapak Ibu input ya, tempat magang siswa dan siswi Bapak Ibu sudah diinput semua. Silahkan Bapak Ibu masuk kembali ke menu yang namanya perjanjian kerjasama ya. Perjanjian kerjasama atau PKS. Nah, di sini biasanya kalau untuk pertama kali itu masih kosong ya Bapak Ibu. Nah, untuk menambahkan apa yang ada di relasi dunia usaha dan industri ini agar sama di perjanjian kerja ya, silahkan Bapak Ibu tambah ya. Tambah, kemudian pilih. Di sini saya memilih magang praktek kerja industri ya. Kemudian dunia usahanya kita pilih di sini ya. Nah, di sini akan otomatis muncul menyesuaikan
inputan yang ada di relasi dunia usaha di sini ya. Misalnya di sini saya klinik ya. Nah, di sini otomatis kliniknya dunia usaha dan industrinya adalah muncul nama klinik, kemudian nama dudinya sama ya. Di sini muncul nama dudinya dunia usaha. Kemudian di sini nomor PKS-nya ya. Nah, jadi di sini disesuaikan saja dengan data yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian judul PKS-nya praktek kerja lapangan ya kalau di sini. Kemudian untuk tanggal mulai disesuaikan tanggal mulai magang ya dan tanggal selesai magang biasanya 3 bulan ya. Kemudian nomor MPWP di sini karena saya tidak mempunyai datanya ya Bapak Ibu, jadi di sini saya kosongkan. Kemudian nama bidang usaha jasa kesehatan ya. Nah, jadi di sini disesuaikan apabila magangnya itu di perusahaan, misalnya bergerak di bidang tambang, di sini disesuaikan. Kemudian di sini telepon jika ada kontak person jika ada ya. Kalau sudah silahkan Bapak Ibu simpan. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kemudian kita masuk kembali tadi ya di bagian PKS. Nah, kemudian kalau sudah sama datanya yang ada di sini ya, jumlahnya sama ya, dengan apa yang kita input di Dudi, dengan yang kita input di PKS ya di sini sama sudah lengkap ya. Kemudian kita klik satu persatu ya, mulai dari atas biasanya. Nah, kemudian kita tentukan anggotanya siapa saja yang magang di tempat tersebut ya. Dengan cara kita klik pertama kita klik satu persatu ya. Kemudian klik Prakrin atau Teaching Factory. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan tambah dulu ya, tambah. Nah, seperti data saya di sini kita jenis aktivitas PD-nya itu yaitu Prakrin siswa SMK ya. Kemudian judulnya magang ya di sini. Bapak Ibu silahkan kasih judul yang sesuai ya. Di sini saya kasih magang saja atau bisa judulnya praktek kerja industri atau pakai kerja lapangan disesuaikan saja. Kemudian SK tugas ya, yang SK tugas yang ada di sekolah. Kemudian tanggal tugas ya. Keterangan di sini saya kasih praktek belajar lapangan. Kemudian tanggal mulai magangnya dan berakhir tanggal selesai. Oke, kalau sudah bisa kita kasih ya, kita klik anggota. Sebelumnya kita klik dulu ya di bagian sini ya yang sudah sebelumnya saya isi. Kemudian klik anggota. Nah, di sini silahkan dipilih ya anggota atau siswa yang magang di tempat tersebut. Nah, silahkan dipilih. Sesuaikan siapa-siapa namanya. Di sini saya sudah memilih ya. Ada beberapa siswa yang kebetulan magang di tempat ini ya, di tempat yang saya tunjukkan tadi. Nah, kalau sudah seperti itu kita tentukan nama siswanya ya yang magang di tempat tersebut. Kemudian kita klik bagian pembimbing, klik dulu di sini ya. Kemudian kita klik bagian pembimbing. Nah, tentukan ya pembimbing magangnya itu gurunya siapa. Di sini saya menginput 2 guru ya, pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kemudian cara menambahkannya cukup klik tambah, kemudian pilih gurunya ya di sini. Nah, baru nanti kasih urutan pembimbing ya mulai dari 1 sampai 2. Nah, karena di sini saya sudah menginput, jadi tidak perlu lagi ya. Kemudian kalian Bapak Ibu simpannya. Oke. Kemudian lakukan hal yang sama dengan yang ini
yang data-data yang lainnya. Nah, di sini dengan data-data yang lain sampai semua uh, siswa itu terakomodir di tempat magangnya masing-masing ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kemudian setelah itu baru Bapak Ibu sinkron ya, lakukan sinkronisasi di sini ya. Lakukan sinkronisasi, kemudian tunggu 1 kali 24 jam. Nah, baru Bapak Ibu masuk ke aplikasi Eraport SMK ya. Baru lakukan sinkron ya. Lakukan sinkron di bagian Drive C ya, di sini. Pilih folder Eraport SMK. Kemudian pilih updater. Kemudian pilih sinkron dapodik ya, sinkron dapodik di sini. Langsung saja klik 2 kali atau klik kanan run as administrator ya. Nah, seperti ini. Kemudian ditunggu prosesnya sampai selesai ya. Kalau sudah selesai, silahkan Bapak Ibu cek di Eraport SMK-nya itu di bagian referensi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita pilih di submenu referensi itu ada Dudi ya. Nah, apakah sudah masuk nama-nama tempat magangnya ya? Nama-nama tempat magang yang sudah melakukan MOU dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, di sini saya sudah masuk ya. Sudah masuk. Nah, untuk mengetahui ya Bapak Ibu, untuk mengetahui siapa saja yang magang di tempat masing-masing tempat tersebut nanti akan kita lakukan penilaian di bagian wali kelas ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan masuk sebagai wali kelas ya. Oke, di sini kita akan masuk sebagai wali kelas ya untuk mengetahui cara pengisian PKL ya, praktek kerja lapangan. Oke, di sini kita masuk sebagai wali kelas ya. Nah, di sini di bagian menu wali kelas ya, di sini ada menu submenu ya, dari submenu dari wali kelas. Di sini ada praktek kerja lapangan. Nah, di mana di sini kita akan mengisi ya, mengisi Dudi dunia kerja dan industri. Sini kita klik saja di bagian kolom. Nah, pilih tempat magangnya ya di sini. Nah, dia akan otomatis menampilkan nama-nama siswa yang magang di tempat tersebut ya, di tempat yang kita pilih. Nah, di sini ada 2 orang yang magang di klinik Ariza Medica ya. Nah, alamatnya sudah tertera di sini ya. Kemudian kita pilih skala kesesuaian dengan kompetensi keahlian ya. Nah, karena di sini saya jurusannya itu adalah kefarmasian ya. Jadi kan di sini skala kesesuaian dengan kompetensi keahliannya itu saya kasih 9 atau 10 ya. Karena sudah sesuai ya. Nah, jurusan farmasi magang di klinik. Sorry, di sini saya 9 ya. Nah, kalau misalnya dia magang itu di apotik itu kan 10 saya kasih. Karena sangat-sangat sesuai tempat magangnya ya. Nah, di sini saya kasih 9 saja ya. Karena dia di klinik. Nah, kalau misalnya dia di apotik ya yang berhubungan dengan berkecimpung di dunia apa namanya obat-obat ya yang atau yang di apotik biasanya meracik obat itu biasanya langsung skala kesesuaiannya itu adalah 10 ya dengan jurusannya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Cara pengisian skala kesesuaian dengan kompetensi keahlian. Kemudian lamanya 3 bulan ya. Nah, keterangannya di sini saya kasih saja selama
meng Nah, di sini ini contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya kasih keterangan selama mengikuti kegiatan siswa tersebut menunjukkan perilaku baik dan disiplin. Atau bisa juga di sini keterangannya itu apakah dia sudah berhasil mengikuti kegiatan magang atau belum ya, atau ada evaluasi. Nah, untuk hal ini mohon maaf apabila saya salah ya di bagian keterangan ini, mohon dikoreksi ya. Kemungkinan nanti guru jurusan lebih paham ya tentang keterangan ini. Nah, Bapak Ibu silahkan di sini di-input ya, di-input dan keterangan ini wajib diisi ya. Kalau misalnya tidak diisi, di sini akan tidak bisa disimpan ya. Kalau misalnya keterangan ini tidak diisi. Nah, contoh saya akan simpan. Nah, di sini kan tidak bisa ya, tidak bisa kosong, harus diisi semua. Contohnya seperti ini. Misalnya 3 bulan ya. Di sini saya kopikan saja karena ini hanya contoh ya. Bapak Ibu guru jurusan masing-masing mungkin lebih tahu ya. Nah, kemudian simpan. Nah, di sini sudah berhasil disimpan ya Bapak Ibu dan akan masuk ke cetak rapot ya, di bagian cetak rapot di halaman rapot akademik ya. Nah, sorry, kita cek di bagian siswa yang bersangkutan tadi yang kita nilai. Di sini ya, nah ini ya siswanya. Kita cek di rapotnya apakah sudah muncul catatan tentang magangnya ya, praktek kerja lapangan. Nah, di sini sudah muncul ya Bapak Ibu. Nama Dudinya, lokasinya, lama magangnya, keterangannya di sini ya. Nah, kemungkinan di sini bisa kita kasih keterangan apakah dia sudah atau berhasil atau sudah mengikuti kegiatan magang itu sesuai prosedur sekolah atau belum ya. Nah, kemungkinan ini yang lebih tahu adalah guru jurusannya ya, atau guru pembimbing magang masing-masing sekolah. Nah, jadi di sini seperti itu ya Bapak Ibu, kurang lebih gambaran pengisian cara pengisian Dudi ya. Dudi mulai dari Dapodik sampai masuk ke e-rapor SMK sampai kita bisa menginput dan mencetak hasil di menu wali kelas ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.